Recording in progress. Oke, shalom teman-teman semuanya. Sebelumnya aku mau tanya, suaranya kedengaran jelas nggak ya? Coba kalau misalnya suaranya kedengaran jelas, boleh dikasih tanda apapun. Oke, boleh disiapin dulu segala sesuatu yang perlu kalian siapin, dari posisi yang enak, terus yang aman, nyaman, sebelum kita mulai ibadah kita sebentar lagi. Sambil nunggu juga yang lain yang mungkin lagi siap-siap juga. Oke, kita mulai sekitar 1 sampai 2 menit lagi ya. Oke. Ya, oke teman-teman, mari kita mulai ibadah kita. Siapin diri kalian, singkirkan segala hal yang bisa mendistraksi kalian dari ibadah ini. Siapin hati kalian. Yuk kita sama-sama doa dulu yuk, bareng-bareng. Bapak yang berada dalam surga, kami mengucap syukur Bapak buat semua berkat yang udah Tuhan berikan Bapak selama 1 minggu yang panjang ini Tuhan. Mungkin beberapa dari kami banyak mengalami hal-hal yang gak gampang buat kami Tuhan. Tapi kami mengucap syukur Bapak karena Tuhan udah bawa kami sampai ke titik ini sampai sekarang Bapak. Tuhan gak ada henti-hentinya perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya itu Bapak. Bapak, kami juga berterima kasih Bapak karena misalnya hari ini Tuhan udah ngumpulin kami semua di tempat ini buat beribadah kembali, bertemu lagi, walaupun nggak bisa secara langsung Bapak, tapi kami mengucap syukur Bapak karena kami bisa berkumpul di ruangan Zoom ini untuk sama-sama menikmati hadirat-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu Bapak. Bapak kami juga mau berdoa buat segala sesuatu yang sedang terjadi di lingkungan kami Bapak, khususnya Indonesia Tuhan, eh, dengan pandemik yang sedang terjadi di sekarang Bapak dan vaksinasi yang sedang berjalan Tuhan. Bapak kami berdoa yang terbaik, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Bapak. Segala yang diperlukan, segala yang dibutuhkan oleh bangsa ini kiranya Kau cukupkan Bapak, dan kiranya pandemik ini bisa secepat mungkin dapat kami tangani ya Bapak. Kami juga berdoa buat dunia ini Bapak yang mungkin semakin hari semakin nggak baik, tapi kami berdoa kiranya hadirat Tuhan nggak akan pernah berhenti-henti untuk menjagai kami, setiap kami manusia yang ada di dalam bumi ini Tuhan. Dan kiranya Bapak, Tuhan bisa jadikan kami garam dan terang-Mu Bapak, jadi berkat buat orang-orang di sekitar kami, jadi dampak buat keluarga kami, teman-teman kami Bapak, bahkan orang-orang yang nggak kami kenal sekalipun Tuhan. Bapak, kalau misalnya sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami Bapak, nggak lupa juga kami ingin berdoa buat Pak Kores Bapak yang kemarin sudah berpulang ke rumah-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, Kau telah menyelesaikan pertandingan Pak Kores Bapak, dia dipanggil sebagai orang pemenang Bapak, dan kiranya Bapak beliau tenang di sana bersama-sama denganmu Tuhan. Kami juga berdoa buat ibadah kami yang akan sebentar lagi dimulai. Dari kami berdoa kiranya Tuhan berkati koneksi yang kami pakai, kondisi situasi yang sedang berlangsung Bapak.
kiranya kami dapat beribadah dengan tenang, dengan nyaman Tuhan. Kami juga berdoa buat pembicara yang nanti akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Kak Stefani. Kiranya Tuhan berkati lidah tutur katanya Bapak, segala sesuatu yang dikeluarkan dari mulutnya berasal daripada-Mu Bapak. Dan kiranya Tuhan berkati ibadah ini serta ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami alaskan doa kami di dalam nama-Mu Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu yang luar biasa, buat perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu, buat kelimpahan yang Kau telah berikan di dalam hidup kami. Kau cukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Haleluya, kami bersyukur kepada-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami layak untuk menyembah-Mu, Yesus. Kami mau sembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau setia, Kau setia, Kau selalu ada Tuhan di saat kami membutuhkan-Mu, di setiap waktu kami, di setiap hembusan nafas kami. Kau ada, Kau ada. Haleluya, Engkau ada bersama kami. Oh, dalam suka dan duka, sekalipun keadaan tak sesuai ekspektasi kami, tapi kami mau percaya bahwa rencana-Mu yang paling terbaik untuk hidup kami. Oh, oh, kami aman di dalam-Mu. Kau pulihkan kami Tuhan, Kau sembuhkan kami, Kau kuatkan kami melewati musim-musim di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau bersuka cita karena-Mu, kami mau bersuka cita dan bersorak-sorai karena-Mu, sebab Kau Allah yang baik bagi setiap kami. Oh, oh.
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari kita ulang dari awal lagi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Hanya bersama-Mu kami tenang Tuhan, sebab Kau tempat kami berteduh, Kau tempat kami bersandar, tiada yang lain Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap hidupku. Tak pernah ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
Teman-teman, gue percaya kemerdekaan itu bukan sekedar kita bebas ngelakuin apa aja, nggak terikat sama hukum, nggak terikat sama jajahan apapun. Gue percaya kemerdekaan itu adalah ketika kita bersama-sama Tuhan. You know, when we are with God, ketika kita bareng sama Tuhan, apa sih yang mustahil? Ketika kita lagi dalam masalah yang mungkin kita nggak tahu alasannya dan penyebabnya apa, dan kita nggak tahu jalan keluarnya apa, tapi ketika kita bersama sama Tuhan, penyertaan yang sempurna, yang nggak pernah ada cacat celahnya, yang selalu terbaik. Kalau menurut gue itu yang merdeka. Itu adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Fakta bahwa Tuhan udah mati di atas kayu salib buat ngampunin dosa-dosa kita dan memberikan kita Roh Kudus sebagai penolong, pemimpin, penghibur kita, itu adalah fakta di mana kita dijadikan orang yang merdeka sama Tuhan. Bukan merdeka ngelakuin bebas semaunya kita, tapi kita tuh nggak terikat sama dosa, kita nggak takut untuk dijajah sama apapun. Karena selama kita bareng sama Tuhan, kita bersama sama Tuhan, ya kita bisa ngapain aja. Selama kita ada dalam rencananya Tuhan, nggak ada yang mustahil, nggak ada yang bisa menghentikan kita. Kalau bagi gue itu yang namanya merdeka. So, pastiin dalam hati kalian, dalam diri kalian, apapun yang terjadi, mungkin kita lagi ngalamin pandemik yang gila-gilaan, banyak dari kita yang kehilangan orang-orang yang kita sayang, mungkin keuangan kita juga semakin lama semakin merosot. But hey, ketika kita bareng sama Tuhan, percaya nggak percaya? Kalian harus percaya sih, segala sesuatu yang kita butuhkan pasti dicukupin sama Tuhan. Kuasa dari iman itu membebasin kita buat ngelakuin apa aja di dalam Tuhan ya. So, let's sing this one more time. Bersamamu Bapa, kita lewatin semuanya. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Nggak pakai kuasa kita, tapi pakai kuasa Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahnya besar, anugerahmu besar, berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, berlimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, berlimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, berlimpah bagiku. Saya serahkan ke Kak Stefani. Kita bersatu di dalam doa.
Tuhan, terima kasih untuk malam yang indah ini Tuhan, kalau kami boleh kembali duduk mendengar isi hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau ajak Engkau hadir dalam pembicaraan kami, biar Engkau yang berbicara Tuhan malam ini. Biar Engkau yang mengubah Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin semua. Shalom. Thank you banget buat present worship-nya, benar-benar memberkati. Sharing-nya juga mantap banget. Perkenalkan dulu, thank you juga buat ini GBI EFC, ya kan ya? GBI EFC yang udah undang aku hari ini. Jadi, nama aku Stefania Rastus. Boleh panggil aku Kak Fani aja, Fani. So, biasanya habis sharing-sharing kalian boleh tanya kalau ada yang nggak jelas atau tanya apapun yang mungkin ngeganjel di hati kalian hari ini, boleh banget. Jadi feel free banget buat tanya dan kita santai-santai aja ya, oke? Jadi kebenaran yang memerdekakan temanya hari ini. Sebelum gue bener-bener masuk ke tema kebenaran yang memerdekakan, gue mau tanya dulu sama kalian semua. Apa hal yang paling berharga di hidup kalian? Boleh di chat sekarang juga. Apa hal yang paling berharga di hidup kalian? Silahkan di chat, silahkan. Silahkan di chat. Apa hal yang paling berharga di hidup kalian? Waduh, kesehatan nih, bener juga nih, kesehatan, keluarga. Apalagi di luar Tuhan ya, ini yang jawab kesehatan bener-bener di hidup keluarga. Waduh, bagus. Kacamata, wah oke juga, bener sih. Aku juga kalau aku -7, kalau nggak pakai kacamata aku buta, beneran. Kesehatan, apalagi nih, coba cari jawaban lain. Apa yang lu kalau nggak ada itu lu nggak bisa hidup gitu. Jangan jawab Tuhan, oke? Apa kalau nggak ada itu lu nggak bisa hidup? Waduh, apa nih? Kesehatan, apalagi? Mas ada yang mau jawab nggak? Ayo. Apa? Ayo. Makanan, bener juga, bener makan, betul. Betul. Waktu, bener juga. Pacar, waduh, yang ini. Jujur banget yang jawab pacar nih, yang saya harap yang jawab pacar bener-bener punya pacar ya. Lanjut ya. Uang, kebahagiaan, apalagi nih? Seru banget ya, perasaan. Oke, lanjut ya. Ini sebenarnya satu-satunya mungkin Komsel yang nggak ada jawab nafas atau oksigen nih ya. Kalian lupa kalau kalian punya nafas kayaknya ya. Jadi tau gak sih teman-teman, banyak hal yang berharga di hidup kita. Dan salah satunya itu kita tuh nggak akan pernah bisa hidup tanpa nafas hidup kita. Karena kalau kita nggak bernafas nggak bisa sayang sama pacar kita, kalau kata Yonatan Wijaya ya, nggak bisa sayang sama pacar kita. Kita nggak bisa juga ketemu sama keluarga kita kalau nggak ada nafas, kita juga berarti udah mati gini. Berarti hal yang paling tinggi di hidup kita itu nafas. Betul nggak? Betul. Tapi kurang utuh, kurang benar, kurang utuh. Ada satu hal lagi yang paling lebih penting dibandingkan sekedar nafas. Waduh, kalau ada yang bisa jawab hebat nih. Ada yang jauh lebih penting dibandingkan nafas dan bukan Tuhan. Apakah itu? Jawabannya cuma satu. Itu kesempatan. Banyak orang-orang yang hidup bernafas tapi tidak menggunakan kesempatannya dengan baik. Kamu tahu nggak? Kalau kita bernafas, ini kita namanya eksis. Namanya ini kita eksis. Eksis tuh eksistensi. Kita tuh ada nih. Ada di depan orang semua. Ini eksis nih. Tapi kalau Kristen, itu nggak cukup jadi eksis. Tapi harus hidup. Harus hidup. Harus hidup. Apa bedanya kita sama zombie? Kalau misalkan kita cuman eksis doang. Zombie juga, kalau beneran ada zombie ya. Zombie juga hidup. Tapi bedanya apa? Dia makan sesamanya. Dia makan sesamanya dan dia hidup cuma buat dirinya sendiri, melukai sesamanya. Jadi teman-teman, hal yang paling berharga di hidup kita itu bukan cuma sekedar nafas. Karena punya nafas tapi nggak menggunakan kesempatan dengan baik, sama aja mati. Jadi yang paling penting di hidup kita itu apa? Kesempatan.
Kalau kita mau tinggal kelas, misalkan kita mau nggak naik kelas, yang kita minta apa? Ibu, minta 1 kesempatan lagi, gitu kan? Remedial deh, Bu, gitu. Kalau kita mau diusir sama bos kita, bos 1 kesempatan lagi, bos, kesempatan. Nah, betapa pentingnya kesempatan. Nah, kalau buat orang-orang Kristen kayak kita, kesempatan apa sih yang harusnya kita pakai? Nah, ini. Kesempatan apa yang harus kita pakai? Teman-teman, kekristenan itu bukan hanya sebuah agama loh. Kekristenan itu bukan hanya sebuah agama. Agama tuh apa sih? Ada pendetanya, ada liturginya, ada gerejanya. Kalau agama itu sama aja kayak yang lain. Mereka punya ustadz, punya tempat ibadah. Betul dong? Tapi Kristen itu apa nih? Kristen itu bukan hanya sebuah agama, tapi jalan hidup. The way of living. Artinya apa? Cuman orang-orang yang hidup sama seperti Kristus hidup, yang pantas dibilang Kristen. Banyak nggak dari kita yang ikut komsel, ikut ibadah, pelayanan, tapi ngomongnya masih, anjir loh. Kenapa gini, anjir? Anjayani. Misalkan, kita yang udah pelayanan, yang udah ke gereja, yang Kristen dari kecil, kadang-kadang kelakuannya, sorry nih, ini kan anak-anak muda ya, ini anak-anak muda semua ya, jadi santuy aja ya kalau ngomongnya agak nyerempet. Kelakuannya lebih setan dibandingkan orang-orang di luar Kristen. Kadang-kadang suka fake, nggak tulus. Nah, teman-teman, Kristen itu nggak minta kamu berapa banyak ke gereja, berapa kali datang komsel, berapa banyak persembahan yang kamu kasih di gereja. Kristen itu menuntut apa yang kamu lakukan di setiap hidup kamu. Apakah Tuhan yang kamu sembah, itu kamu sembah setiap waktu? Ya kan, kalau firman Tuhan berkata, jika kamu makan atau minum, atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Artinya apa? Artinya nggak cukup di gereja kita memuliakan nama Tuhan. Tapi membawa Tuhan di setiap hidup kita, itu yang lebih penting. Nah, anak-anak muda zaman sekarang, itu kan merasa, wah, di komsel cukup, Ci. Cukup. Tapi Senin sampai Sabtu, wah, santuy aja. Ini Sabtu ya. Senin sampai Jumat, hidup santuy aja, orang nggak komsel kok, nggak ada apa-apa. Jadi nonton sembarangan nggak apa-apa, Ci. Main Mobile Legends, PUBG berjam-jam nggak masalah. Nonton Korea berjam-jam juga nggak masalah. Weh, kalau kita tahu ya, kita itu Kristen, yang artinya hidupku bukan aku lagi, betul nggak firman Tuhan bilang? Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa? Waktumu milik Tuhan. Mulutmu milik Tuhan, otakmu milik Tuhan, hatimu milik Tuhan. Artinya apa? Di sini bukan Fani lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi waktu kita bilang Kristen, teman-teman, itu udah bukan sekedar, ke gereja yuk ke gereja yuk, kita harus ibadah. Tapi lebih dari itu semua, hidupkan Tuhan di hidup kita. Bukan hanya beragama, bukan hanya beribadah, tapi bertuhan. Waktu Tuhan benar-benar hidup di dalam hidup kita. Nah, apa nyambungnya sama kebenaran yang memerdekakan? Nah, orang-orang yang menghidupkan Tuhan di hidupnya, itu nggak mungkin menghidupkan dunia di dalam hidupnya. Kebenaran yang memerdekakan itu apa sih? Tadi sebenarnya udah disinggung sedikit sama Riko ya. Cuman aku lebih perdalam lagi. Thank you Riko untuk spoilernya tadi ya. Tahu nggak teman-teman? Orang anak-anak muda zaman sekarang bilang merdeka tuh apa sih? Lakuin apapun suka-suka gue. Merdeka tuh suka-suka gue. Gue mau apa, gue mau seneng, gue mau apa. Wah, suka-suka gue. Gue mau minum, gue mau apa, apalagi nih, clubbing, gue mau nge-vape, mau apa, suka-suka gue. Merdeka itu tidak dikasih batasan. Tapi ada juga loh merdeka yang bisa kita nikmati apa? Merdeka tuh waktu kita
bisa kontrol diri kita sendiri. Gue mau ngambek terserah, misalkan cewek kan lagi pacaran, gue mau ngambek suka-suka gue kan, misalkan gitu. Ya kan? Apalagi nih sukacitanya kita pacaran, ya kan? Itu merdeka loh teman-teman. Jadi merdeka tuh bukan cuma ada yang negatif, yang positif pun, maksudnya bukan yang negatif, yang nggak seneng, yang menyenangkan pun bisa jadi kemerdekaan di hidup kita. Tapi masalahnya satu, waktu kita bilang kebenaran yang memerdekakan, itu artinya apa? Artinya kita tidak terikat dengan apapun. Tidak menggenggam apapun selain kebenaran. Makanya kita buka Alkitab kita ya, ini simple banget. Kita buka Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Coba kita buka. Yohanes 8 ayat 32. Oke. Nah ini dia. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya apa? Cuman orang-orang yang hidup di dalam kebenaran yang akan dimerdekakan. Artinya apa? Kebenaran itu bukan cuma sekedar hidup di dalam firman, tapi apa? Melayani perasaan Tuhan. Menjaga perasaan Tuhan. Jadi apa sih yang bikin kamu merdeka? Kamu merdeka waktu kamu tidak dijajah dengan dunia dan tidak dijajah dengan dirimu sendiri. Ingat ini, tidak dijajah dengan kesenangan dunia dan tidak dijajah oleh dirimu sendiri. Jadi teman-teman kalau sekarang merasa nggak terikat sama apapun, kita harus mikir kadang-kadang yang bikin kita terikat itu diri kita sendiri, emosi kita, harga diri kita, perasaan kita. Nah, waktu kita ikut Tuhan, gak boleh lagi teman-teman ada yang kita sisain. All or nothing. Iya atau tidak sama sekali. Jadi kebenaran yang memerdekakan ya, kebenaran yang memerdekakan itu cuma satu. Waktu kamu hidup bukan untuk dirimu lagi, tapi untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Waktu kamu hidup sama seperti Kristus hidup, mulut kamu dipakai untuk Tuhan, otak kamu pakai untuk Tuhan. Ini aku bilang hidup di dalam Tuhan, itu bukan jadi pendeta kayak gue gini, enggak. Hidup di dalam Tuhan itu lo, dimanapun lo berada, di kerjaan lo, di kuliah lo, di situ pelayanan lo ada. Jadi melayani Tuhan itu bukan di gereja. Khotbah kayak gini, gue kasih bahannya aja nih. Tolong omongin ya, semua orang bisa. Semua orang bisa. Tapi yang paling penting itu bukan kita bisa khotbah, kita bisa jadi WL kayak Fanny gini, kayak saya bisa nyanyi, jadi WL bisa apa. Yang paling penting itu apa? Kamu bisa menjadikan ibadah itu di setiap waktu hidup kamu. Jadi kemerdekaan itu waktu kamu gak terikat sama apapun. Waktu kamu gak genggam apapun. Ketika kamu menggenggam dunia, kamu gak mampu menggenggam Tuhan. Ingat itu. Jadi waktu kita makin cinta sama dunia, entah dunianya itu bisa bentuk Korea, BTS, gue kan BTS. Kalian jangan shock, gue juga ARMY, ya kan? Bukan ARMY-ARMYan ya. Gue juga hafal nih lagu-lagu BTS nih. Tapi teman-teman, kalau lu terikat sama dosa, film-film, kayak lu tuh nggak bisa hidup tanpa dia, termasuk pacar, termasuk temen. Something wrong with you. Karena lu nggak bisa menggenggam keduanya, lu harus pilih satu. Artinya apa? Bukan lu tinggalin dia gitu aja, enggak. Tapi tidak menjadikan dia Tuhan di hidup lu. Tidak menjadikan dia Tuhan di hidup lu. Jadi selama kita menggenggam sesuatu, selama itu juga kita nggak merdeka. Jadi yang paling penting di hidup kita ini adalah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, gue nih masih genggam apa sih? Apa nih Tuhan yang masih aku genggam hari ini? Apa nih yang masih ngeganggu hidup aku hari ini? So waktu kita udah tahu nih, Kristen itu jalan hidup, ingat ya, Kristen itu jalan hidup. Jadi setiap hari hidup kita, itu harus kita make sure Tuhan tuh ada di setiap perjalanan hidup kita. Jangan cuma kagum dengan mujizatnya,
Jangan cuma kagum dengan berkatnya, tapi belajar untuk dikagumi oleh Tuhan. Kita bisa ngomong, Tuhan aku kagum akan Engkau. Tapi Tuhan ngomong nggak ke kita, aku juga kagum sama Engkau anakku. Nah, yang sekarang kita cari itu teman-teman, itu udah bukan cuma berkatnya, mujizatnya, kebaikannya, tapi apa? Tapi hidup kita yang berkenan, yang jadi persembahan yang kudus untuk Tuhan. Jadi orang-orang yang merdeka itu orang-orang yang hidupnya buat Tuhan. Yang hidupnya bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, anak-anak muda, jangan sampai kalian keambil sama dunia di masa muda, coy. Guys, masa muda tuh cuma sekali. Kalau sekali-sekalinya masa muda ini lu nggak pakai buat Tuhan, lu rugi. Lu rugi. Cuman satu yang paling beruntung, itu cuman waktu lu mencintai Tuhan dari masa muda lu. Kenapa? Karena di masa muda adalah masa paling indah untuk diajar dan dihajar oleh Tuhan. Ingat itu. Masa muda adalah masa paling indah untuk diajar dan dihajar Tuhan. Makanya gak boleh jadi bucin. Bucin apa nih? Gak boleh jadi bucinnya dunia. Bucinnya sesuatu. Bucinnya seseorang. Lu harus jadi bucinnya Tuhan. Yang lu gak bisa hidup tanpa Tuhan. Yang lu bingung kalau Tuhan gak ada. Nah, semakin lu deket sama Tuhan, semakin kita deket sama Tuhan, semakin kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, semakin kita merdeka. Semakin kita merdeka. Makanya kadang-kadang teman-teman kita kadang-kadang susah hidup ya, kayak kenapa sih hidup tuh kayak gini, kenapa sih gini? Kayak kita tuh dicekek sama ambisi kita, dicekek sama keadaan hidup kita. Padahal enggak, teman-teman. Enggak ada boleh yang nyekek kamu selain kekudusan hidup kamu. Karena masalah yang paling tinggi di hidup kita, itu bukan masalah hidup. Itu apa? Kekekalan hidup kamu. Gak naik kelas, bisa pindah. Gak naik kelas, bisa ulang kelas lagi, lu bisa pindah sekolah. Mungkin lu kerja, lu dipecat, lu bisa cari kerjaan lain. Misalkan lu bangkrut, lu bisa bangun pekerjaan lain. Tapi kalau lu mati, lu gak dikenal sama Tuhan, lu gak bisa cari jalan kedua. Jadi tujuan kita hidup ini, itu apa sih? Bukan mencari kemerdekaan kita sendiri. Tapi belajar mengosongkan diri dan menghidupkan Tuhan di hidup kita. Itu kemerdekaan yang sejati. Merdeka di dalam Tuhan tuh waktu kita nggak terikat sama apapun. Bahkan nggak terikat sama diri kita sendiri. Bahkan kayak, Tuhan harga diri aku taruh di tangan-Mu. Tuhan perasaan aku taruh di tangan-Mu. Tuhan perjodohan di hidup aku, nikah nggak nikah, aku taruh di tangan Kamu. Selama ada Tuhan, gak ada yang harus di hidup kita. Yang harus cuma satu, harus kudus. Kudus itu bukan cuma tentang seks ya teman-teman. Kudus itu apa sih? Itu berbeda. Kados, bahasa aslinya diasingkan. Artinya apa? Berbeda dari yang lain. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah kalau kita udah sampai di titik ini, kita tuh baru tahu kalau Kristen itu bukan cuma tentang mendengar firman Tuhan, tapi memperjuangkan firman Tuhan di hidup kita. Selama kita masih muda, teman-teman, selama kita masih muda, kita masih bisa dibentuk sama Tuhan. Jadi, jangan sia-siain masa muda kita. Biasanya aku sharing sebentar, habis ini boleh nanya ya. Jangan sia-siain masa muda kita. Nah, ada 3 nih teman-teman, ciri-ciri orang yang merdeka di dalam Tuhan. Aku mau poinin 3 nih. Ada 3 ciri-ciri orang yang merdeka di dalam Tuhan. Yang pertama, dia akan belajar untuk tidak hidup di dalam dosa. Nah, ada 2 perbedaan nih teman-teman. Hidup di dalam dosa dan jatuh dalam dosa itu berbeda. Kalau orang jatuh dalam dosa, namanya juga manusia. Kalau nggak jatuh, nggak pernah bangkit, betul? Karena kita jatuh, kita bangkit. Tapi kalau hidup di dalam dosa, udah tahu jatuh, tapi kita lakuin terus-menerus. Makanya aku bilang di sini apa? Yang pertama, orang yang mau merdeka di dalam Tuhan, itu nggak boleh hidup di dalam dosa. Kalau kamu jatuh, kamu bangkit di dalam Tuhan. Jangan melakukan hal yang sama. Kalau jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, sampai kamu jijik sama dosanya.
Itu yang pertama. Yang kedua, dia tahu betul kalau hidup ini milik Tuhan, bukan milik dirinya sendiri. Jadi apapun pekerjaan kamu kuliah di mana, kamu kerjanya di mana, semua cuma untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan kemuliaan diri kamu sendiri. Makanya kamu kemanapun kita pergi, kita selalu tanya, Tuhan, kalau Engkau menghendaki harus kayak gitu. Karena apa teman-teman? Bukan lagi kita yang hidup, ini tuh hidup bukan milik kita, ini milik Tuhan. Jadi kita nggak boleh klaim, kita nggak boleh minta, bukan nggak boleh minta, namanya juga Bapak ya. Bapak kan tak lebih tahu apa yang kita butuhkan. Tapi lebih dari itu semua, kita tahu betul kalau ini milik Tuhan. Aku milik Tuhan. Jadi Tuhan beracaralah di dalam hidup aku. Engkau mau bawa aku kemana Tuhan? Engkau mau bawa aku kemana? Engkau mau bawa aku pergi kemana Tuhan? Biar aku ikut kemanapun Engkau mau aku pergi. Nah, kita lihat deh perjanjian lama, perjanjian baru. Kita lihat hidup murid-murid Tuhan Yesus. Itu nggak ada yang gampang. Nggak ada yang gampang. Nggak ada yang gampang. Semuanya susah. Semuanya naruh nyawa, betul nggak? Menaruh nyawanya. Nah, kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu nggak menghentikan perjuangan mereka. Begitu juga dengan kita, berjuang menaruh hidup kita di tangan Tuhan. Tuhan, gue taruh hidup gue di tangan lo. Tuhan pakai hidup aku. Tuhan mau bawa aku kemana? Bawa aku kemanapun kau pergi. Kita taruh hidup kita. Bukan Tuhan yang kita taruh di hidup kita. Tuhan, tolong bikin ini nih. Tuhan, aku mau ini. Bukan itu. Tapi kita taruh hidup kita. Tuhan mau buat apa di hidup aku? Buat sesuai apa yang Tuhan inginkan. Itu baru namanya Kristen. Bukan tentang aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan yang ketiga, milikilah hati yang mau dibentuk sama Tuhan. Milikilah hati yang mau dibentuk sama Tuhan. Yang Tuhan bawa ke kanan, gak marah. Yang Tuhan bawa ke kiri, gak marah. Yang Tuhan bawa anjlok ke belakang, gak marah. Yang Tuhan izinin kita mungkin terus perosok ke tong sampah, gak marah. Kenapa? Karena dibentuk sama Tuhan. Dibentuk jadi apa? Bukan jadi apa yang kamu mau, tapi jadi apa yang Tuhan inginkan. Jadi apa yang Tuhan inginkan. Jadi orang yang berani mati buat Tuhan, gak akan mati bersama dunia. Teman-teman, hidup kita ini singkat. Setuju nggak? Hidup ini singkat banget. Corona, COVID ini udah membuktikan kalau kematian itu nggak pandang umur. Betul nggak? Kita kalau lihat di Instagram ya, anak-anak seumuran kita itu dipanggil Tuhan juga loh. Dipanggil Tuhan juga loh. Yang artinya apa sih? Hidup ini tuh singkat. Nih, cuman segini teman-teman. Dibanding kekekalan, betul nggak? Segini loh, dibanding kekekalan. Jadi ceroboh kalau kita hidup sembarangan. Padahal kekekalan itu, waduh, panjang banget. Panjang banget. Jadi jangan sampai disingkatnya hidup kita, itu kita pakai dengan sembarangan dan hidup untuk suka-suka kita sendiri. Kalau firman Tuhan berkata hidup ini cuma 70 sampai 80 tahun, itu pun penderitaan gitu. Itu pun penderitaan gitu. Kalau kita yang suka makan micin, makannya McD, Indomie goreng 2 pakai nasi, ya kan? Bayangin umur kita sampai berapa, ini generasi micin katanya kan? Generasi micin kita. Kita bisa mati duluan sebelum waktunya, betul nggak? Sekarang orang nggak usah tunggu 60 tahun, 30 tahun aja serangan jantung. Artinya apa sih teman-teman? Kematian tuh di depan mata kita. This world is not our home. Dunia ini bukan rumah kita. Jadi kalau kita mau merdeka untuk diri kita sendiri, mau merdeka sebebas-bebasnya, seperti apa yang dunia minta, kita akan binasa bersama dunia. Kita akan binasa bersama dunia. Tapi kalau kita dari hari ini, tiap dari hari ke hari kita mau merdeka di dalam Tuhan, belajar nggak terikat sama apapun, nggak genggam apapun selain tangan Tuhan, terus jalan bersama Tuhan, kita nggak akan mati bersama dunia. Tuhan akan ingat kita suatu saat nanti. Tuhan akan mengenang kita suatu saat nanti. Makanya ya, di hidup kita ini, ya aku nyanyi juga ya, boleh ya. Jadi di hidup kita ini, teman-teman,
Cuman ada satu tujuan kita. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Di hidup kita teman-teman cuma satu. Tiap hari makin kenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin gila sama Tuhan, makin mencintai Tuhan. Apapun kondisinya, enak gak enak, sakit gak sakit, tetap mengasihi Tuhan. Kamu tahu gak kalau orang-orang di Olimpiade yang pelari-pelari itu, waktu dia mau mencapai kemenangannya, kemerdekaannya, dia gak akan inget loh kakinya terluka, betul gak? Dia nggak akan inget loh kakinya lagi pegel, duduk dulu deh. Enggak, dia lari terus sampai di garis finish. Dia nggak setengah-setengah. Nah teman-teman, sekarang kita tuh ada di dalam perlombaan iman yang kita tuh harus lari. Jangan cuman dunia yang lari, tapi kita juga lari. Jangan sampai hidup kita tuh dimakan sama dunia, teman-teman. Nah, orang-orang yang mau dimerdekakan sama kebenaran itu cuma satu. Orang-orang yang mau hidup untuk Tuhan, yang gak menyisakan apapun untuk Tuhan. Aku mau ajak kita nyanyiin lagu ini. Kita katakan, bila ku buka mataku.
menyembahmu. Sekali lagi katakan, dan ku katakan, ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kalian boleh buka mata, teman-teman. Kita harus belajar radikal untuk Tuhan. Kalau misalkan ya, agama tetangga kita itu bisa pasang bom di dadanya buat mati demi malaikat-malaikat yang dia percaya. Harusnya kita belajar pasang bom di hati kita untuk hapus dosa-dosa kita. Mungkin kita nggak mati di fisik kita, tapi kita matiin kedagingan kita. Kita matiin dosa-dosa kita dan belajar hidup untuk Tuhan. Jangan tunggu tua, jangan. Waktu kamu dengar Cici ngomong sama kamu hari ini, berubahlah hari ini. Ingat teman-teman, pertobatan itu bukan titik, tapi garis panjang. Yang artinya apa? Tiap hari kita harus bertobat sama Tuhan. Apa Tuhan yang nyakitin hati Tuhan? Apa Tuhan yang nyakitin engkau? Itu harus kita perkarain setiap hari, teman-teman. Baru kita bisa merdeka. Jadi jangan sampai kita hilang dari perjuangan kita. Keadaan kita yang online kayak gini, ini gak boleh mengurangi hadirat Tuhan di hidup kita. Mau sampai kapan kita bilang, ibadahnya gak berasa? Sampai kapan? Padahal Tuhan duduk di kamar kalian masing-masing, nunggu kalian lagi. Jadi gak ada yang bikin kita jauh dari Tuhan, teman-teman. Belajarlah merdeka di dalam Tuhan dan hidup buat Tuhan. Sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Katakan dengan sungguh, tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Gue minta semua di rumah nyanyi masing-masing, dan ku nyanyi masing-masing. Ada untuk menjadi penyembahmu. Tuhan, kami anak-anak-Mu ini yang mau belajar berani gila, Tuhan. Menaruh hidup kami di tangan-Mu, gak setengah-setengah. Seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami mau, Tuhan, jadi anak yang Engkau kagumi, Tuhan. Yang menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Yang gak cuma hidup buat diri kami sendiri, tapi hidup untuk-Mu, Tuhan. Di sini hamba berdoa juga buat anak-anak di tempat ini, di komunitas ini, Tuhan. Biar mereka bisa terus berjuang, Tuhan. Mengasihi Engkau, Tuhan, walaupun kondisinya mungkin gak baik sekarang. Walaupun gak mendukung, Tuhan. Walaupun sakit, Tuhan. Walaupun susah, Tuhan. Tapi biar hadirat-Mu terus memberi kekuatan untuk kami, Tuhan. Biar mereka terus bersatu hati melayani-Mu, Tuhan. Untuk membangun kerajaan-Mu, Tuhan, bersama-sama di komunitas ini, Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Thank you semuanya, thank you. Dipersilakan hostnya.
Waduh, saya lagi host ini. Oke, thank you banget Kak Fani buat semua firman yang dibawain, sharing-sharingnya juga Sama-sama. keren banget. Gue berharap ini semua bisa jadi berkat buat kita bisa tanamin ini semua di hati kita, dan kita bisa aplikasikan dalam hidup kita ya. Oke, sebelumnya kita pengen baca warta dulu ya. Boleh ditampilkan? Oh, sebentar. Sebelum kita baca warta, ternyata ada kabar dari tim, ada sesi Q&A dulu. Nah, kira-kira teman-teman ada Oh nggak iya. pertanyaan mengenai firman Tuhan yang dibawakan sama Kak Fani? Atau mungkin juga masalah-masalah di luar firman ini juga nggak apa-apa sih. Yap, boleh banget. Yang misalkan malu chat, bisa chat ke kakak-kakaknya di sini, direct message mungkin ke aku boleh juga. Di sini kan bisa private chat nggak sih? Bisa ya? Biasa kan Bisa, malu bisa. nih nulis. Atau ada yang mau ngomong langsung juga boleh. Silakan, Saya silakan, serahkan ke Vanessa ya. Oh, silakan. thank you Riko. Pertama-tama thank you juga nih sebelumnya Kak Fani atas sharingnya malam hari ini yang memberkati kita semua ya teman-teman. Nah sebelum itu aku mau lihat dulu dong reaction dari teman-teman. Boleh? Yang masih semangat boleh dikasih reaction dulu. Oke. Nah teman-teman seperti yang udah dijelasin tadi sama Riko dan Cifani, boleh nih langsung aja kalau punya pertanyaan boleh langsung tulis di kolom chat atau boleh raise hand. Oke, sambil menunggu teman-teman mungkin masih menyiapkan pertanyaan ya, Ci, aku mau nanya dulu nih. Boleh gak nih, Ci? Boleh banget, boleh. Oke, aku mau nanya, tadi kan secara garis besar ya, kebebasan itu yang memerdekakan kita itu dinyatakan salah satunya melalui hubungan pribadi kita sama Tuhan. Jadi bucinnya Tuhan gitu ya, Ci. Nah, tapi tuh kadang kita sebagai anak muda itu salah memprioritaskan. Kadang kita lebih prioritasin, kita kerjain deadline tugas kita, kerjaan kita sampai larut malam, sampai akhirnya tuh kita lupa kalau kita tuh harus bangun hubungan pribadi sama Tuhan. Nah, ada gak sih Ci, tips dari Cifani untuk mungkin teman-teman juga yang ngalamin ini, hal-hal seperti ini tuh kayak gimana sih Ci harusnya? Thank you, Ci. Oke. Tuhan itu ya menciptakan waktu, itu nggak mungkin kurang dari waktunya. Maksudnya nggak mungkin kita nggak punya waktu. Itu nggak mungkin gitu. Menurut aku ya, kalau aku sendiri ya, aku tuh kuliah, sekarang tuh aku udah master malahan. Jadi aku udah ambil sarjana teologi, terus aku ambil master teologi. Nah sekarang ini aku lagi ambil doktor teologi, plus ambil master psikologi sains. Plus aku jadi dosen juga, aku ngajar juga. Jadi memang mati banget nih waktunya. Tapi teman-teman, Tuhan tuh gak boleh kita posisiin tuh kayak satu pribadi yang, wah ketemu nih harus ini. Dia tuh harus jadi pacar teman-teman. Kalau jadi pacar tuh gimana sih? Lu gak usah suruh telepon, lu juga telepon gitu. Betul nggak? Lu gak perlu kabarin, lu kabarin gitu. Kayak dari hati tuh kayak, wah gue gak bisa nih gak ketemu dia. Gue gak bisa nih gak ketemu Tuhan. Nah, kalau Tuhan jadi kekasih hati kita tuh gak mungkin dalam satu hari tuh gak bisa ketemu sama Tuhan. Dan teman-teman, kalau kita mau tahu kehendak Tuhan, kita nggak mungkin nggak punya komunikasi sama Tuhan. Kalau kita pacaran, misalkan kamu punya pacar ya, kalau kamu nggak sering ngobrol, pacar kamu sukanya Hello Kitty, kamu kasihnya SpongeBob, karena nggak pernah komunikasi. Betul nggak? Misalkan yang cewek kasih cowoknya, dia sukanya Manchester United, kamu kasihnya Juventus. Waduh, gue nggak ngerti bola ya. Misalkan kayak gitu loh. Misalkan nih, ya kan? Nah, kalau sama Tuhan, kita nggak ngobrol sama Tuhan, kita mau tahu apa tentang Tuhan? Misalkan otak kita isinya film Korea. Lagu-lagunya lagu-lagu dunia doang. Bukan berarti nggak dengar lagu dunia, gue juga dengar ya. Tapi kalau isinya cuman lagu-lagu Korea, film Korea, Roh Kudus mau ngomong apa di hidup kita? Terus kita bilang gini, Roh Kudus bicara dong. Tapi kita budek, isinya tuh bukan Tuhan. Beda. Kalau waktu malam kita kasih jam mati. Nah ini, jam mati artinya apa? No matter what, apapun caranya, jam 10 harus matiin handphone 30 menit di kaki Tuhan. Apapun kondisinya ya, deadline apapun ya. 30 menit harus ada, jam 10 sampai jam 10, jam 9 sampai jam 9.30. Ya ampun teman-teman, kadang-kadang 30 menit kita scroll TikTok aja nggak berasa. Nih yang suka joget-joget di TikTok, lu ngafalin gayanya aja 30 menit nggak berasa.
mau gini, mau gini. Itu baru 30 menit ngafalin gaya. Itu belum di take-nya berkali-kali. Nah, kalau kita teman-teman sama Tuhan aja hitungan, misalnya hitungan waktu, something wrong di hidup kita. Gue ngomong ini bukan berarti gue sempurna. Waduh, gue juga belajar bangun pagi, belajar sebelum tidur. Waduh, nggak berasa nih Tuhan. Karena doa itu bukan tentang berasa nggak berasa, itu tentang kesetiaan. Waktu lu nggak ngerasa Tuhan di situ, lu tetap duduk di situ. Tuhan pasti lihat anak-anak yang taat, yang mau duduk di kaki Tuhan. Jadi buat teman-teman semua, tipsnya apa sih? Yang pertama, lo harus berani gila. Berani punya integritas. Berani punya jam mati. Jam mati itu jam segini mati buat Tuhan. 9:30. Besok paginya jam 5:30 sampai jam 6. Apapun resikonya, gue mau doa. Tapi jangan sampai, gara-gara doa jadi nggak ngerjain tugas ya. Jangan gitu. Itu aneh. Tuhan juga marah nanti. Nilai lu jelek. Mau bilangnya, udah rohani nilai jelek. Jangan kayak gitu. Maksudnya kita makin mengasihi Tuhan, hidup kita makin maksimal, harusnya kayak gitu. Makanya teman-teman harus ada jam mati. Terus yang kedua apa? Yang masuk ke otak kita itu jangan dunia doang. Firman Tuhan. Ya kayak kita sekarang ini komunitas, apalagi lagu-lagu juga rohani, jangan lagu-lagu dunia. Kenapa? Lama-lama kita buta, bising tau nggak? Bising kan? Coba isinya firman Tuhan, kadang-kadang dengar lagu rohani, terus buka YouTube, dengerin khotbah. Nanti lama-lama tuh Roh Kudus juga makin mudah buat cerita di kuping kita. Jangan. Nah mungkin kadang-kadang teman-teman, baca firman Tuhan kok nggak ada efeknya. Wah mungkin hari ini nggak ada efeknya, tapi nanti waktu kamu ketemu masalah, baru tuh Roh Kudus, kamu ingat nggak waktu kemarin kamu nonton film ini di YouTube? Kan Tuhan Yesus cerita kan gini, maksudnya kalau khotbah gitu, ingat nggak kamu gini-gini? Nah Roh Kudus itu baru bekerja di hidup kita. Jadi jangan berharap dia bekerja aja gitu. Kita pun harus berjuang mencari Tuhan tuh kayak gimana. Itu harus ada jam mati, dan yang kedua harus berintegritas, harus punya komitmen juga. Namanya juga hubungan. Hubungan gak ada komitmen ya mati kan. Makanya aku bilang kalau masih muda gini kalian masih bisa jatuh cinta. Kalian coba deh belajar jatuh cinta sama Tuhan. Sampai ngerasa kalau nggak ada Tuhan nggak beres nih. Nah kayak gitu. Jadi asik tuh. Jadi hubungan kalian sama Tuhan tuh nggak cuma Bapa di surga. Enggak, tapi Tuhan hari ini susah banget nih, aku tuh suka sama dia. Karena tuh bisa curhat, bisa jadi apa adanya di depan Tuhan, bisa Tuhan selidiki. Kayak gitu kalau hubungan sama Tuhan tuh asiknya kayak gitu. Apalagi kalau kalian di sini lagi pada baru mau pacaran, apalagi tanya sama Tuhan, Tuhan, cewek yang ini tuh boleh nggak sih sebenarnya sama aku? Kalau nggak boleh, Tuhan coba deh ajarin aku singkirinnya kayak gimana. Ajak Tuhan tuh masuk ke percintaan kalian, ke pelajaran kalian, ke pekerjaan kalian. Nah, begitu caranya. Gitu. Oke, berarti berani ya tetap pinjam Yes. doa, mungkin jam renungan, dan juga bisa komitmen teman-teman. Karena bisa, karena biasa. Oke. Ya. Ini juga udah banyak ya, Ci, yang nanya dari Yolanda Triana. Bagaimana cara kita untuk terus fokus dan konsisten hidup untuk Tuhan? Karena semakin lama cukup sulit untuk terus membangun dan mempertahankan hubungan dengan Tuhan karena jenuh atau lelah contohnya. Boleh jawab, Ci? Nah, kamu yang tadi aku bilang ya, kamu tuh nggak dunia ini punya 1001 cara biar kamu tuh jenuh sama Tuhan. Dari film, ya kan aku juga nonton. Kamu jangan mikir aku nggak nonton ya. Di ini nih ada Netflix, ada Disney Plus. Aku juga nonton gitu. YouTube juga nonton. Jadi dunia ini punya 1001 cara bikin kamu tuh bosan sama Tuhan. Ingat aja ini. Tapi kalau kamu mengasihi Tuhan, cukup satu alasan untuk kamu mau berani gila sama Tuhan. Teman-teman, yang pernah CLBK sama mantannya nih ya. Siapa tahu di antara kalian pernah CLBK sama mantan. Kalau mau CLBK, itu tuh nggak butuh orang minta. Itu lahir dari diri kamu sendiri. Betul nggak? Orang kan, lu balikan dong sama mantan lu. Nggak ada. Lu sendiri punya hati. Wah, gue pengen balikan sama dia. Kalau mau CLBK sama Tuhan, ini kan, aduh lagi jenuh gitu. Itu harus lahir dari sini. Waktu kamu sadar kalau kamu nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Ini harus lahir dari sini. Aduh, gue mesti CLBK sama Tuhan. Belajar doa walaupun gak berasa apa-apa tapi tetap setia. Nah, itu lahirnya dari sini. Jadi Yolanda, gimana caranya buat konsisten sama Tuhan? Kamu harus keras sama diri kamu sendiri sebelum dunia keras terhadap kamu. Nah, dunia itu kan keras sama kita. Dicekokin film, apalagi filmnya udah berseri, dicekokin lagi, lagu, dicekokin.
Dunia tuh punya 1001 cara buat cekokin kamu. Tapi coba deh kamu belajar keras sama diri kamu sendiri. Gak boleh harus doa hari ini. Gak boleh harus doa hari ini. Keras. Sebelum dunia keras terhadap kamu harus keras terhadap diri kamu sendiri. Ingat itu. Ini yang kedua pertanyaannya, menurut pemahaman Cici, kematian itu seperti apa sih, dan menurut Cici apa yang akan terjadi di balik kematian itu sendiri? Nah, untuk Adriel, aku mau kasih tahu karena aku belum pernah mati ya, dan aku belum pernah naik turun surga. Jadi, to be honest, aku nggak akan jawab sesuatu yang aku nggak tahu. Jadi, di balik kematian itu sendiri, aku nggak tahu gimana. Tapi yang paling penting itu adalah nanti di balik kematian itu ya, kita bukan cuma menyembah, tapi karena tulisannya langit baru, betul ya? Langit baru dan bumi yang baru. Artinya apa sih? Artinya bumi ini seperti kita di sana gitu. Kita kerja juga, kita menyembah Tuhan juga, begitu. Jadi langit baru dan bumi yang baru. Artinya lebih high tech, nggak mungkin. Kalau gue ngebayangin surga gitu ya. Kita udah di sini punya handphone, punya apa, sampai surga jadi zaman batu. Kita bingung guys, totally bingung. Gue yakin banget sih di surga tuh lebih keren dibanding Wakanda, ya kan ya. Dibanding ya pasti lebih high tech, pasti lebih apa, gue nggak ngerti. Cuman kalau Tuhan aja mampu menciptakan pesawat terbang gitu dari manusia, masa di sana nggak ada? Ya iya nggak sih? Menurut gue begitu. Cuman ya lebih dari sekedar nanti di kematian ada apa sih? Yang paling penting satu, teman-teman, jangan sampai terpisah dengan Tuhan. Yang paling menyeramkan di hidup kita itu bukan, wah nanti dibakar api, itu fisik. Tapi yang serem itu apa? Waktu Tuhan itu nggak ada lagi di hati kita. Ini ya, kalian masih bisa sejahtera walaupun kalian baru bikin dosa tadi malam. Misalkan, tadi malam kalian baru bikin dosa, sekarang masih bisa hidup sejahtera. Itu Roh Kudus masih hidup di situ. Tapi waktu kita udah mati, kita nggak bisa kenal Tuhan, kita nggak dikenal oleh Tuhan, Roh Kudus sudah nggak bisa di situ. Kita udah terpisah dengan Allah selamanya. Dan pas itu baru gila. Kita baru gila. Hah, kok nggak ada damai sejahtera lagi? Kalau gue suka nanya sama bokap gue, kan bokap gue juga pendeta. Pak, neraka tuh kayak gimana sih? Dia jawaban dia cuma satu. Itu lebih menyeramkan dari apa yang kamu bayangkan. Lebih menyeramkan dari apa yang kamu bayangkan. Jadi teman-teman, kalau sekarang kita masih bisa milih ya, lu untuk bukan masuk surga loh. Masuk surga tuh bonus. Masuk surga tuh bonus. Yang kita pilih sekarang ini adalah mengasihi Tuhan. Bonusnya masuk surga. Nah, kayak gitu. Jadi buahnya tuh masuk surga. Jadi hari ini kita kerjanya apa? Mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, menyenangkan Tuhan. Itu tugas kita sekarang. Biar kita masuk surga gitu. Jangan sampai aku cinta sama Tuhan gara-gara takut masuk neraka gitu. Ya boleh sih teman-teman. Kadang-kadang kita bisa gitu. Tapi kita harus di titik, gue nggak mau bikin dosa karena gue nggak mau nyakitin Tuhan. Itu lebih penting. Perasaan Tuhan yang kita jaga. Begitu. Lanjut, ada yang mau nanya lagi? Silahkan. Silahkan. Oke, ini udah ada yang raise hand dari Konatan. Boleh langsung di unmute kok. Halo Kak Fani, thank you banget buat malam hari ini firman Tuhannya. Pengen nanya Kak, tadi benar-benar ngegambar banget yang tentang tadi Kakak bilang perkataan kita ya, kita kadang-kadang nggak bisa jaga mulut kita gitu. Saya jujur kadang-kadang suka masih ngomong anjir sama anjayani gitu. Nah, itu menurut Kakak batasan kita gitu sebagai anak Tuhan dalam tutur kata berkata, dalam walaupun konteksnya bercandaan, kira-kira itu gimana ya Kak? Terima kasih. Jadi gini teman-teman, kecerdasan kita di otak ini, kecerdasan kita di fisik ya, itu selalu berdampingan dengan kecerdasan rohani. Harusnya seperti itu. Jadi makin cerdas, bukan berdampingan. Secepat itu kita bisa jadi cerdas, tapi hati kita pun bisa jadi cerdas. Misalkan ya, kamu kuliah kedokteran. Kuliah makin cerdas dong. Kamu jadi ngerti kalau orang sakit ini obatnya ini, sakit ini obatnya ini, sakit ini obatnya ini, ya kan? Makin cerdas. Jadi waktu orang sakit, wah gejalanya kayak gini, udah tahu nih. Nah, kamu tahu nggak? Ada yang namanya kecerdasan roh. Kecerdasan roh. Itu artinya apa? Kalau di firman Tuhan itu waktu kamu makin mengerti apa yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna. Jadi gini Yonatan, kecerdasan roh itu dibangun dari hubungan yang intim sama Tuhan. Dari hubungan yang intim, firman Tuhan yang melekat, ya kan?
apa yang kita baca, apa yang kita dengar, itu tuh membentuk kita punya kecerdasan roh. Nah, kecerdasan roh itu yang akan ngingetin kita, wah yang ini kayaknya udah keluar batas. Yang ini kayaknya nggak keluar batas. Kenapa teman-teman? Karena kita tuh hidup di zaman abu-abu sekarang. Lu ngomong apa aja cuy, itu belum tentu salah. Bisa bener semua. Tapi kalau kita Kristen, itu bukan tentang salah atau benar, tapi nyakitin Tuhan atau enggak. Nyakitin Tuhan atau enggak. Jadi kata yang keluar dengan sia-sia itu bisa nyakitin Tuhan. Makanya melayani Tuhan, tadi aku bilang melayani Tuhan itu melayani perasaan Tuhan. Bukan cuma di gereja. Ya kalau di gereja Agnes Monica kita suruh datang aja. Soalnya lebih bagus banding gue coy. Nanti dia doang yang masuk surga. Kan nggak gitu. Ya kan? Artinya perasaan Tuhan yang kita jaga. Jadi batasannya mana sih kalau kita bercanda-canda? Kalau keluar dari mulut kamu itu udah kata-kata yang sia-sia, terus juga kayak ya bercanda boleh ya. Apalagi sesama teman ya kan asik gitu. Cuman kalau kamu udah sadar betul ya kayaknya ini nggak boleh deh, ini nggak beres deh. Nanti hati nurani kamu tuh yang ngebentuk. Kan kamu bakal sering berdoa, sering bergaul sama Tuhan. Kamu jangan lebih sering bergaul sama teman dibanding bergaul sama Tuhan. Nah itu paling penting. Karena siapa yang bergaul sama kamu kan membentuk kamu. Nah kalau kamu malam berdoa, kamu punya hubungan yang intim sama Tuhan, nanti lama-lama ya, anjir, aduh, kayaknya nggak boleh deh nih. Nah, kayak hari ini, lu kan jadi sadar, waduh, anjirnya gue aja juga bahaya nih. Kan Tuhan ingetin, nanti lama-lama anjirnya berkurang, anjayaninya berkurang. Lama-lama bercanda yang keluar batas enggak. Kan gitu. Gue juga suka bercanda sama temen-temen, apa lu gila, nggak jelas lu gitu. Tapi kan nggak nyakitin orang dan nggak nyakitin hati Tuhan. Makanya yang paling penting itu waktu kita tahu hidup ini milik Tuhan, Yonatan, harusnya itu mulut kita tuh milik Tuhan juga. Makanya punya hubungan yang intim sama Tuhan tuh penting banget. Itu yang bisa bikin kita ngerem mulut sama ngerem otak biasanya, gitu. Orang yang doa pagi sama orang yang nggak doa pagi itu beda jalanin hari. Orang yang udah prepare dirinya, doa pagi, Tuhan hari ini milikmu. Dia tahu, dia bisa sadar, wah mulut gue nggak boleh gini. Tapi kalau orang bangun pagi, buka TikTok mandi gini, lu diserempet mobil aja dikit, anjir lu bisa gitu, kenapa? Lu nggak doa paginya, kenapa? Lu nggak diajarin buat teduh. Ngelihat ibu-ibu ngesen kanan, disuruh dia malahan kiri. Ini apaan nih ibu-ibu? Kan kayak gitu. Tapi kalau kita hidupin Tuhan tiap hari di hidup kita bawa Tuhan di hidup kita. Orang serempet kita, mungkin dia kebelet boker, nggak apa-apa. Kan beda responnya, ya kan? Kan beda responnya. Gitu, Yonatan. Mantap. Jadi siapa yang bergaul sama kamu, itu yang membentuk kamu ya. Oke, ini juga ada pertanyaan selanjutnya, Ci, dari Sharon Michelle. Ya. Ci, di pandemi ini kenapa kematian itu juga dialami oleh orang-orang yang dekat dengan Tuhan? Contohnya hamba-hamba Tuhan. Padahal perlindungan Tuhan buat anak-anak itu nyata. Nah, ini dia. Yang pertama yang aku bilang adalah perlindungan Tuhan itu nggak selalu harus baik. Kadang loh teman-teman, Tuhan bisa bikin aku, misalkan ya, Tuhan bisa bikin aku keseleo jatuh di tangga, misalkan nih, nggak bisa jalan. Kenapa? Jangan-jangan 2 hari lagi aku bisa lebih celaka dibanding hari ini. Maksud aku tuh apa sih di sini? Segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Jadi kita nggak tahu di balik ini ya, kenapa Tuhan ngambil orang-orang hamba-hamba Tuhan, kenapa ya kayak gitu. Tapi yang paling penting satu, teman-teman, perlindungan Tuhan. Itu tuh bukan waktu kita tidak kehilangan. Perlindungan Tuhan tuh bukan waktu kita tetap dijadikan Tuhan kaya, terus diberkati. Enggak. Perlindungan Tuhan itu waktu dia make sure kamu nggak binasa. Kamu nggak binasa. Makanya misalkan amit-amit nih, kita orang kaya, aku orang kaya, dibikin bangkrut sama Tuhan. Nih, dibikin bangkrut sama Tuhan. Kenapa? Kalau uang membinasakan kamu, aku lebih mau kamu miskin. Itu celaka apa enggak? Itu enggak celaka, itu berkat dari Tuhan. Jadi kadang-kadang kita itu bisa ingatnya itu perlindungan itu sekedar waktu orang itu terus baik-baik aja, hidup tenang-tenang aja. Enggak.
perlindungan Tuhan itu cuma satu, waktu kamu nggak binasa, apapun caranya. Makanya selalu bilang ini kondisi terbaik di hidup aku. Mau orang tua kamu nyebelin, kamu ditinggal siapapun, ini kondisi terbaik di hidup aku. Ini kondisi terbaik. Kenapa? Karena semua mendatangkan kebaikan. Jadi perlindungan Tuhan itu nggak boleh cuma sebatas, wah untung aja. Kamu bayangin misalkan dalam satu pesawat ya, satu pesawat ada yang jatuh gitu pesawatnya. Terus puji Tuhan anak saya nggak mati. Berarti anak saya dilindungi Tuhan. Lah itu gimana? Ada orang Kristen sebelah juga yang anaknya mati. Itu dilindungi Tuhan. Itu nggak dilindungi sama Tuhan. Dilindungi Tuhan dengan caranya. Dilindungi Tuhan dengan caranya. Entah dari keadaan dia kehilangan anaknya, dia jadi makin melekat sama Tuhan. Itu berkat loh. Jadi perlindungan Tuhan itu nggak bisa dilihat dari apa yang di depan mata kita doang nih, hidup kita baik-baik aja, kita nggak kehilangan. Enggak. Tapi waktu Tuhan make sure kamu makin dewasa, kamu bertumbuh, kamu nggak binasa. Walaupun kondisi kamu nggak enak, itu pun perlindungan dari Tuhan. Begitu. Lanjut. Ini ada yang raise hand, Ci. Yo. Ada Davlin, boleh di-unmute langsung. Silakan. Oke, halo Ci, halo lagi. Halo. Pertanyaanku adalah, ini kan soal kemerdekaan ya. Satu minggu yang lalu juga sempat aku bawa bahan komsel soal ini. Aku sempat sharing juga sama teman-teman. Nah, kita kan sekarang semua udah tahu tuh kalau misalnya kita udah diselamatin sama Tuhan, kita udah dibuat merdeka sama Tuhan. Nah, tapi masalah yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah kita yang udah merdeka, tapi bersikapnya tuh kayak seolah-olah kita nggak merdeka gitu loh. Masih terikat sama dosa-dosa kita, masih kadang suka ngomong kasar dan segala macamnya. Nah, kira-kira Cici punya tips gak? Gimana caranya kita tuh bisa ya keluar dari keterikatan kita, berhenti berbuat dosa gitu. Kristen itu nggak boleh cuma jadi proses di hidup kita, tapi harus jadi progres di hidup kita. Ingat ini. Jadi kan kadang-kadang kita nanya, gimana kabarnya sama Tuhan? Proses. Nggak boleh cuma gitu. Progres. Nah, untuk keluar dari penjajahan diri kita ya, untuk kita benar-benar bisa jadi merdeka gitu ya, itu perlu progres yang gila. Butuh pengorbanan. Penjajahan itu selalu mengorbankan sesuatu, selalu ngorbanin darah. Nah, dalam kita berproses sama diri kita, kamu harus belajar ngorbanin diri kamu sendiri. Itu mutlak. Kamu mau matiin diri kamu sendiri atau kamu mau menyalibkan Tuhan untuk kedua kalinya? Itu pilihan di tangan kamu. Makanya yang paling penting itu apa? Menaruh Tuhan di depan mata. Lu harus cinta sama Tuhan. Kalau nggak cinta tuh nggak bisa. Lu tau nggak kalau orang cinta ya? Nih, kalau orang cinta LDR, siapa yang pernah LDR di sini? Misalnya kalian LDR gitu ya. Yang satunya ada di Australia, yang satunya di Indonesia. Nggak kelihatan. Tapi lu punya kesempatan buat selingkuh, ya kan? Lu bilang gini, nggak, gue punya kesempatan buat jalan sama cewek lain, tapi gue nggak milih. Kenapa? Gue cinta. Lu tuh bawa dia yang nggak ada tuh di hidup lu, di Australia. Padahal dia nggak ada di situ, betul nggak? Kan dia nggak nyata kan? Kan cewek lu nggak ada di situ. Tapi waktu lu bilang, nggak, gue nggak mau nyakitin dia. Lu tuh lagi bawa dia tuh ada di negara yang sama, di tempat lu. Lu tuh jaga perasaan dia. Nah, waktu lu cinta sama Tuhan, lu harusnya bawa Tuhan di hidup lu. Lu taruh Tuhan depan mata lu. Di sini depan mata lu. Tuhan, aku mau hidup merdeka dengan tidak terikat dengan apapun. Waktu lu mau lakuin sesuatu, lu pertimbangin dulu. Ini nyakitin Tuhan atau enggak? Makanya jangan cepat bertindak. Ini nyakitin Tuhan atau enggak? Ini nyakitin Tuhan atau enggak? Apalagi jangan membawa diri kamu ke dalam pencobaan. Artinya apa? Kalau lu tahu nih, ketemu nih orang bikin dosa, jangan ketemu. Kalau lu tahu bergaul sama dia bikin lu tambah rusak, jangan ketemu. Kenapa? Kalau lu mau mengasihi Tuhan, lu harus berani gila memang. Lu harus belajar ngorbanin diri lu sendiri. Ibaratnya di sini kalau kalian ada yang pacarannya beda agama, jangan harus berani mati buat Tuhan. Artinya apa sih? Lu mau belajar ngorbanin diri lu atau lu ngorbanin Tuhan untuk kedua kalinya? Itu dia sih. Jadi memang Riko, gimana sih tipsnya buat cara kita jadi merdeka? Itu cuma satu sih. Harus belajar berdarah untuk Tuhan. Lu harus belajar jadi Ishak yang disembelih
sama yang rela untuk disembelih untuk jadi korban persembahan. Nah, kita tuh isak-isaknya, anak-anak muda ini kita isak-isaknya nih, yang berani Tuhan. Kalau lo nggak bolehin gue sama dia, ya udah deh nggak apa-apa. Gila nggak itu? Itu kan sakit banget kan ngomong kayak gitu. Ya udah deh nggak apa-apa kalau engkau nggak seneng Tuhan, kalau ini nyakitin engkau. Lu sembelih diri lo. Tapi Paulus ya hidupnya disembelih banyak orang kan. Paulus kan di penjara, keluar masuk penjara, nggak pernah enak. Tapi dia bilang apa? Damai sejahtera dari Tuhan, melampaui segala akal. Artinya apa? Dunia mungkin bisa kasih lo kebahagiaan sementara. Tapi waktu lu berani berkorban buat Tuhan, ada kebahagiaan yang lu nggak pernah bisa rasain, yang lu cuma bisa dapetin dari Tuhan. Ingat itu. Jadi pengorbanan lu nggak akan pernah sia-sia. Ingat ini. Gitu. Oke, thank you Cista. Thank you, Kak. Yuk. Ini lanjut Ci, ada pertanyaan lagi dari Angelin Tanisya Go. Shalom Ci, menurut Cici gimana kalau doa syafaat kita tiap hari selalu sama? Dan kebanyakan minta ini itu daripada bersyukur. Mana ya? Aku juga sambil baca nih. Oh ini. Doa syafaat nggak apa-apa. Cuman kan di firman Tuhan kan ada tulisannya. Aduh aku lupa di mana. Cuman doa itu nggak boleh bertele-tele. Tahu kan semuanya? Doa itu tidak boleh bertele-tele. Kamu tahu nggak sih doa itu artinya apa sih? Doa itu tuh artinya komunikasi, ngobrol. Jadi doa itu komunikasi. Jadi kamu harus menjadikan doa itu bukan hanya tempat meminta, bukan cuma rutinitas doa syafaat, tapi lebih dari itu semua, itu tuh percakapan antara kamu dan dia yang ingin saling mengerti. Kamu dan dia yang saling mengerti. Nih kalau gue ngomong sama anak muda nih harus asik gitu ya, harus gue gambarin tuh seromantis mungkin gitu. Jadi waktu lu doa, itu tuh bukan cuman, makasih Tuhan untuk hari ini, gue bersyukur. Enggak, Tuhan, hari ini tuh susah banget. Gue bisa gitu. Kenapa? Karena makin lu intim sama Tuhan, lu makin ngerasa klik sama Tuhan, lu tuh makin ngerti gitu. Jadi kalau buat Angelin yang nanya aku, lebih ke arah belajar untuk doa itu kayak ngobrol aja sama Tuhan gitu. Minta, tapi bukan meminta, tapi lebih ke arah kalau Tuhan kehendaki, kalau Tuhan seneng, boleh nggak ya Tuhan aku gini. Gue juga sering gitu. Tuhan, kalau gue besok jalan sama cowok yang ini, Tuhan tuh seneng gak sih sebenarnya? Oh ya kan kayak gitu. Nanti Tuhan kan lama-lama bisa kasih masukan dari teman kamu kah, atau dari keadaan kah, atau dari instastory dia yang nyebelin kah. Oh ini kayaknya nggak mungkin nih cowok gue. Nggak mungkin nih cowok gue udah ngomongnya kasar kayak gini, udah nggak mungkin buat gue nih. Misalkan kayak gitu. Jadi bawa Tuhan. Dan kebanyakan minta ini itu daripada bersyukur. Nanti belajar. Nggak apa-apa, kita kan semua belajar. Belajar dari kesalahan kita. Belajar minta ini, minta itu, it's okay. Tapi lama-lama tambah dewasa, kita nggak boleh begini aja. Tapi belajar, Tuhan ajar aku berkenan. Kamu harus percaya kalau Tuhan tuh lebih tahu apa yang kamu butuhkan dibandingkan kamu, bahkan orang tua kamu sendiri. Jadi kalau Tuhan kamu minta sesuatu, Tuhan nggak kasih. Memang Tuhan tahu, itu tuh nggak kamu butuhin gitu. Apalagi kalau kita minta someone gitu. Aduh Tuhan, gue pengen banget sama dia, gue pengen banget sama dia. Ternyata nggak jadi. Tuhan tahu, dia bukan yang terbaik buat lo. Nah, kayak gitu. Jadi jawaban no-nya Tuhan, itu nggak selalu buruk, itu selalu bisa menyelamatkan kamu. Gitu. Itu ya. Lanjut. Ini ada pertanyaan terakhir ya, Ci, dari Jerry Julianto. Shalom, Ci, mau nanya Ci soal zombie dalam kekristenan. Apakah ketika seorang Kristen yang udah jadi zombie Kristen itu masih ada kesempatan divaksin buat balik lagi jadi manusia Kristen? Gila, keren banget. Kalau di film-film nggak bisa balik lagi jadi manusia. Boleh dibantu jawab, Ci? Kamu tahu nggak sih, waktu hembusan nafas hidup kamu ya, kalau kamu gini, itu artinya apa sih? Itu artinya try again. Try again. Jadi tiap kamu menghembuskan nafas, Tuhan tuh lagi bilang, try again, son. Try again. Karena kalau kamu nafas, udah nggak ada nafas, there is no try again. Lu udah mati berarti. Artinya apa sih? Selama lu mau berubah, dan selama kesempatan itu masih ada, berarti Tuhan masih bisa mengubah hidup lu. Jadi ingat pertobatan itu yang tadi gue bilang. Jangan ngerasa pertobatan tuh titik, pertobatan tuh cuman sekarang aja. Enggak, pertobatan tuh garis panjang. Hidup ini sekolah kehidupan. Ada pelajaran, ada ujian.
Kenapa? Karena kehidupan yang sesungguhnya tuh nanti di kekekalan. Kita tuh sekarang ujian nih, kita pantas nggak nih masuk kerajaan surga? Nah, makanya itu, selama kita bernafas, try again, son. Jangan sampai nih teman-teman nih kebanyakan nih, udah bikin dosa, malahan jauh dari Tuhan gara-gara ngerasa nggak layak. Udah bikin dosa, kita juga yang ngambek lagi. Waduh, udah kita yang salah, kita yang jauhin, ya kan? Kayak gitu. Ibaratnya kan kayak gitu tuh, ya kan? Jangan, kalau kita salah, kita deket sama Tuhan, kita minta ampun. Kita bilang sama Tuhan, aku mau berubah, jangan buat lagi. Salah lagi, makin deket sama Tuhan. Salah lagi, makin deket sama Tuhan, makin deket sama Tuhan. Jadi jangan ada celah untuk iblis bikin kamu tuh ngerasa nggak layak. Terus deket sama Tuhan, pepetin Tuhan terus. Woi kan, ibaratnya kalau mau pepetin orang, pepetin Tuhan terus sampai dapet gitu kalau sama Tuhan. Gitu. Oke, thank you banget Kak Fani atas sharingnya hari ini. Terima kasih juga, semoga teman-teman jawabannya terjawab ya. Oke, aku serahkan langsung ke WL hari ini. Oke, thank you Vanessa buat MC-nya, mantap. Thank you juga Kak buat firmannya semuanya ya. Aku berharap semua question and answer session tadi bisa menjawab semua pertanyaan kalian dengan jelas dan memperdalam pemahaman kalian tentang kebenaran dalam Yesus Kristus sendiri. Oke, sebelum kita tutup ibadah kita dengan doa berkat, kita mau ngangkat satu pujian lagi. Aku sedikit ngeklik sama lagu ini tadi setelah penjelasan dari Kak Fani. Gimana kita harus hidup buat Tuhan, hidup bagi Tuhan, kita tetap menyembah Tuhan dalam setiap keadaan. Oke? Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, kami mengucap syukur Bapak buat kehangatan dan firman yang sudah Tuhan berikan, pesan-pesan dan apapun yang Tuhan pengen sampaikan dalam hati kami Bapak. Kami mengucap syukur Bapak buat segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan pada hari ini Bapak. Bapak, kami mau berdoa Bapak buat Kak Fani yang sudah menyampaikan firman ini Bapak. Kiranya Kau tambahkan dia berkat-Mu Bapak, penyertaan-Mu dalam kehidupannya Bapak, pemahaman tentang kebenaran Bapak, supaya ia bisa dapat menjadi berkat yang lebih luar biasa lagi bagi generasi-generasi kami yang akan mendatang nanti Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Bapak buat firman yang sudah ditaburkan hari ini Bapak, kiranya dapat tertanam dalam hati kami, dapat tumbuh dan berbuah dalam hati kami Bapak. Ajar kami supaya kami nggak kecantol sama dunia, kami nggak bergantung sama dunia, tapi sama Tuhan aja kami bergantung Bapak. Sebab kami percaya Tuhan, kami mau belajar percaya kalau Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Mungkin Tuhan nggak nyediain harta yang segelimpahan itu semua Tuhan, tapi kami percaya Bapak, segala sesuatu yang kami butuhkan di dalam Tuhan pasti dicukupi Bapak. Tuhan menyertai langkah kami dimanapun kami berjalan nanti. Tuhan menyertai kami Tuhan dimanapun kami bekerja nanti, kami bersekolah nanti, dimanapun itu Bapak. Kami selalu percaya Tuhan, nggak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Nya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Bapak buat segala sesuatu yang akan kami lakukan setelah kami berpisah ini nanti Bapak, hari-hari kami ke depannya Bapak. Kami percaya Bapak, mungkin firman Tuhan yang disampaikan sama pendeta-pendeta nggak bakalan terus-terusan ada kami dengar Bapak, tapi kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada. Roh Kudus-Mu selalu mengingatkan kami dan memimpin kami dimanapun kami berada Bapak. Kiranya Tuhan, kami semakin dewasa, kami semakin diubahkan di dalam-Mu Tuhan, dan kami dapat menjadi garam, terang yang sejati bagi teman-teman kami, keluarga kami, bahkan orang-orang yang kami tidak kenal sekalipun Tuhan.
dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Saya serahkan ke Kak Fani untuk doa berkat. Sama-sama kita angkat tangan kita. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Engkau datang. Dua kalinya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you Amin. semua. Amin. Thank you. Thank you. Sebentar, ada pengumuman dulu ya. Oke, oh iya ada satu warta belum lupa dibacain tadi. sorry. Boleh ditampilkan? Oke, PRB News 14 Agustus 2021. Next. Ibadah PRBI kembali diadakan setiap pekan hari Sabtu jam 7 malam. Jangan lupa teman-teman ajak teman-teman yang lain, koko adik, keluarganya kalau bisa diajak semua supaya bisa diberkatin bareng-bareng. Ada Zoom, nanti bisa diakses lewat bio Instagram PRB Vitara. Kalau misalnya kemarin-kemarin kalian kesusahan buat nyari linknya, sekarang udah ada linknya, bisa dicek di Instagramnya @PRBVitara. Jangan lupa follow, like semua postingannya. Next. Untuk persembahan bisa scan barcode ini yang di sebelah kiri layar kalian atau melakukan transfer ke BCA nomor rekeningnya 7580557893 atas nama Noviana Suhendra. Mohon dikirimkan bukti transfernya ke Angel TG. Nomornya tertera juga. Next. Untuk kalian yang punya keluarga atau kerabat yang sedang terdampak pandemi COVID atau sakit, kita punya GBIFC punya hotline-nya, jadi kalian bisa telepon supaya dapat bantuan, entah itu oksigen atau keperluan-keperluan yang kalian butuhkan. Di Dadap ada Pak Tongku, di Kapuk ada Pak Denny. Di sini ada nomor teleponnya juga. Boleh di screenshot dulu teman-teman. Oke, 3, 2, 1, next. Oke, itu aja teman-teman. Sekian Foto dari bareng, foto bareng lu, foto bareng. Foto bareng. Thank you peringatannya kok Nathan. Ayo kita foto bareng dulu. Saya serahkan ke Jose. Ya, oke teman-teman, kita mau foto bareng ya. Silakan dinyalakan kameranya teman-teman. Udah siap. Ini ada 2 halaman ya. Jadi kita akan ambil foto 2 kali. Oke teman-teman, kita ambil foto ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi teman-teman. Siap. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih. Oke, selamat malam minggu teman-teman Thank semuanya. you semua. Thank you. Stay safe. Oke, thank you Tiffany. Thank you, you. thank you. God bless. Thank you Kak Fani. Bye. Oke, selesai.